Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasa Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2108106081 dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Saya akan sedikit menampilkan cuplikan terkait gaya atau metode pembelajaran yang saya gunakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak masuk buat hari ini? Ada bu. Siapa? Raka bu. Raka, kenapa Raka? Raka sakit. Oh, sakit. Ya. Oke, kita doakan untuk Raka ya, semoga bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran bareng kita semua lagi di sini. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajarannya itu ada mengidentifikasi pengelompokan makhluk hidup maupun benda yang ada di lingkungan sekitar, menganalisis tujuan dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi dan membedakan klasifikasi makhluk hidup dari 7 kingdom. Nah, karena Ibu harus menghadiri rapat, jadi Ibu nanti kirim link video aja di grup WA, nanti kalian simak isi videonya dan nanti kita diskusi di WhatsApp aja ya. Baik bu. Baik. Nah, mungkin cukup segitu saja dari Ibu. Jangan lupa nanti tugas-tugas yang ada di videonya dikerjakan dan Ibu juga nanti akan mengirimkan LKPD yang susulan. Cukup sekian Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Ja, kamu tahu gak sih kalau sebenarnya harimau sama kucing itu satu keluarga loh. Oh ya, tahu dari mana? Kalau dilihat dari karakteristik morfologinya sih mereka memiliki kesamaan yang banyak. Berarti yang artinya mereka memiliki kekerabatan yang dekat. Oh ya, aku ingat. Kejadian ini berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup ya. Halo adik-adik semuanya, Betul ketemu lagi sekali. sama Nah, kakak. untuk lebih detailnya, ayo Hari kita ini tanya pada kakak kakak akan tutor. membahas mengenai klasifikasi Kita panggil makhluk dulu hidup. yuk kakak tutornya. Sebelumnya, pasti kalian Nafras. tidak asing lagi kan dengan situasi ataupun kondisi pasar di mana kalian akan melihat buah-buahan akan ditempatkan dalam satu lokasi dan juga dengan sayur-sayuran akan ditempatkan dalam satu lokasi yang sama. Tidak akan mungkin kan kalian temukan misalnya ada pembersih lantai ditempatkan di satu lokasi yang sama dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, kenapa kayak gitu Kak? Kenapa sih dilakukan seperti itu? Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Pasti ada tujuannya tersendiri, yaitu ada tujuan pengkelompokan. Nah, pada dasarnya biasanya pengkelompokan ini dilakukan sesuai dengan manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan yang akan kakak sampaikan ya. Adik-adik tahu nggak terkait klasifikasi makhluk hidup itu apa? Coba ayo. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang berdasarkan pada ciri-ciri tertentu, di mana semua ahli biologi biasanya menggunakan suatu sistem klasifikasi ini untuk mengelompokkan tumbuhan maupun hewan sesuai dengan persamaan yang dimilikinya. Nah, kalian ingat nggak? Atau kalian tahu mungkin siapa yang diberi julukan sebagai Bapak Klasifikasi atau Bapak Taksonomi? Ayo, siapa? Siapa ya? Ya, Bapak Klasifikasi atau Bapak Taksonomi itu adalah Carolus Linnaeus, di mana beliau ini merupakan seorang ahli botani. Beliau
mengemukakan terkait klasifikasi makhluk hidup ini pada tahun 1707 sampai 1778. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu agar mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari berbagai macam makhluk hidup. Nah, ternyata klasifikasi makhluk hidup itu didasari oleh beberapa hal loh. Satu, adanya perbedaan dan persamaan. Nah, perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup turut mempengaruhi klasifikasi makhluk hidup. Selain itu, manfaat dari makhluk hidup juga berpengaruh loh. Begitu pula dengan ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya. Nih, ciri morfologi adalah ciri yang nampak dari luar. Misalnya morfologi pada kucing. Nah, terlihat ada kumisnya, ada ekornya, berkaki 4, dan terdapat rambut di sekujur tubuhnya. Nah, sedangkan ciri anatomi itu contohnya adalah anatomi jantung, yang berarti bagaimana jantung dari kucing tersebut disusun dengan bagian-bagiannya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, terkait karakteristik dari makhluk hidup, adik-adik tahu tidak? Atau mungkin pernah mendengar karakteristik dari makhluk hidup itu seperti apa? Kayak pertama, makhluk hidup itu bernapas tentunya. Nah, kita bernapas, hewan bernapas itu melalui paru-paru, melalui hidung, di mana pernapasan itu akan ditukar di alveolus atau di paru-paru. Sedangkan bagi makhluk hidup berupa tumbuhan, bernapas itu melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian makhluk hidup itu memiliki ciri yang kedua, yaitu membutuhkan nutrisi atau makan dan minum. Nah, kemudian makhluk hidup itu memiliki ciri yang ketiga, yaitu bergerak. Nah, kalau makhluk hidup berupa seperti manusia maupun hewan, bergerak sudah pasti dong, kita bisa bergerak nih. Tangan kita bisa bergerak. Sedangkan kalau misalnya tumbuhan itu bergerak dengan cara misalnya dengan gerakan yang dibantu oleh angin, misalnya kayak tiba-tiba daunnya tertiup angin atau apa gitu. Nah, kemudian bereaksi pada rangsangan atau iritabilitas. Itu adalah contoh juga karakteristik dari makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup itu juga memiliki karakteristik yang kelima, yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian karakteristik yang keenam, yaitu bereproduksi dan berkembang biak. Adik-adik ada yang tahu nggak macam-macam dari klasifikasi itu apa saja? Nah, jadi sistem pengelompokan tersebut atau sistem klasifikasi ini dibagi menjadi klasifikasi sistem alami atau natural, dan klasifikasi sistem buatan atau artificial, dan sistem filogenik. Nah, klasifikasi sistem alami atau natural. Nah, di mana klasifikasi sistem alami ini merupakan terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Nah, tokoh yang mengemukakan terkait klasifikasi sistem alami ini adalah Aristoteles, di mana beliau ini adalah seseorang yang berkebangsaan Yunani, dan pada tahun 350 sebelum Masehi ini beliau mulai mengemukakan atau mencari tahu terkait klasifikasi secara alami. Nah, beliau membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasi sistem buatan atau artificial. Nah, klasifikasi sistem buatan ini dibandingkan dengan klasifikasi sistem alami itu jelas lebih baik dan lebih sempurna dan mudah dipahami apabila dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya, yaitu klasifikasi sistem alami. Nah, pertama tokoh yang mengemukakan klasifikasi sistem buatan ini atau artificial ini adalah Carolus Linnaeus, yang saat ini sudah dijuluki sebagai bapak klasifikasi. Nah, beliau ini mulai merilis atau mengemukakan terkait klasifikasi sistem artifisial ini pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, Carolus Linnaeus ini adalah seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Beliau dinobatkan sebagai bapak taksonomi. Klasifikasi filogeni. Sistem klasifikasi filogeni ini dimulai diperkenalkan pada dunia sejak adanya teori evolusi yang berasal dari Darwin dan Lamarck. Sistem filogeni ini adalah suatu sistem klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang terjadi pada antar organisme dan disesuaikan berdasarkan dengan proses evolusinya.
tingkatan takson dari urutan tertinggi hingga terendah itu, pertama, jika dalam bahasa Latin adanya regnum. Nah, jika dalam bahasa Indonesia ini yaitu dunia, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu kingdom. Nah, kemudian ini ada divisi atau pilum. Nah, biasanya divisi ini digunakan untuk tumbuh-tumbuhan, sedangkan pilum digunakan untuk seperti hewan, dan kita nih pakainya pilum. Nah, dan di bawah divisi dan pilum itu ada kelas atau kelas, kalau bahasa Indonesia itu kelas. Nah, kemudian di bawahnya itu ada ordo. Ordo ini merupakan bangsa dari organisme yang kita teliti atau kita cari tahu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada familia atau family, atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan suku. Nah, kemudian di bawah family ini ada genus, di mana genus ini merupakan suatu marga. Nah, kemudian di bawah genus ini ada spesies, di mana spesies ini adalah jenis dari organisme yang kita kelompokkan atau kita cari tahu. Nah, spesies ini merupakan tingkatan terendah di klasifikasi makhluk hidup, di tingkatan taksonnya. Oke, berikutnya kita akan bahas terkait pengklasifikasian makhluk hidup atau pengkelompokan makhluk hidup. Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya saat ini pengkelompokan makhluk hidup itu dibagi menjadi 7 macam kingdom loh. Sekarang udah nambah 1 jadi 7. Nah, mari kita urutkan ya bareng sama kakak. Pertama ada Monera, yang kedua ada Archaea, ketiga ada Protista, yang keempat ada Protozoa, yang kelima ada Fungi, yang keenam ada Plantae, yang ketujuh ada Animalia. Nah, ayo sini ikut kakak, biar kakak kasih tahu terkait 7 kingdom tersebut, biar kakak jelasin satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini merupakan kingdom terendah di tatanan klasifikasi, karena kingdom Monera ini bersifat mikroskopis. Nah, ciri-ciri dari kingdom Monera itu, pertama, bersel satu atau uniseluler, kedua, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan berkembang dengan cara membelah diri atau pembelahan linear. Nah, yang kedua yaitu ada kingdom Archaea. Nah, kingdom Archaea ini berurutan setelah kingdom Monera. Kenapa? Karena kingdom Archaea ini juga sama bersifat mikroskopis. Nah, organisme-organisme yang termasuk ke dalam kingdom Archaea ini adalah organisme yang memiliki sel satu atau uniseluler. Nah, dan organisme ini mampu hidup di lingkungan yang ekstrim. Selain itu, organisme yang termasuk ke dalam kingdom Archaea ini memiliki ukuran yang kecil. Makanya kingdom Archaea ini bersifat mikroskopis. Nah, yang ketiga yaitu ada kingdom Protista, di mana kingdom Protista ini juga merupakan kingdom dengan tingkatan terendah. Nah, kingdom Protista ini memiliki 2 sifat loh. Sebelumnya kan seperti Archaea dan Monera itu hanya satu sifat, yaitu mikroskopis. Sedangkan di Protista ini memiliki 2 sifat, yaitu mikroskopis dengan makroskopis. Nah, dengan ciri-ciri Protista yaitu bersel satu atau uniseluler, memiliki membran inti atau eukariotik, dan mampu berkembang biak. Kingdom yang keempat yaitu ada Protozoa. Nah, sebelumnya Protozoa ini kan masuk ke kingdom yang ketiga ya, tadi di Protista mirip hewan. Nah, sebelumnya sekarang kita cari tahu karakteristik atau ciri-ciri dari kingdom Protozoa ini apa. Pertama yaitu organisme bersel satu, memiliki inti sel atau eukariotik, dan umumnya memiliki alat gerak. Nih, ini yang menjadikan dia berpisah dari Protista. Nah, alat geraknya itu apa saja? Seperti misalnya ada silia, ada pseudopodia, dan ada juga flagellum. Nah, umumnya kalau Protozoa ini memakan atau memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisinya. Hidupnya itu bebas, saprofit, atau sebagai parasit. Kemudian kingdom yang kelima yaitu fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati. Nah, atau bersifat saprofit. Ciri-ciri dari jamur yaitu tidak memiliki akar, batang, daun, dan klorofil, tapi memiliki spora. Hidupnya itu di tempat-tempat yang lembab, di mana ada bakteri-bakteri yang bersifat parasit. Nah, kemudian yang keenam ada kingdom Plantae atau tumbuhan, di mana kingdom ini berisikan makhluk-makhluk hidup yang umumnya
makhluk hidup ini memiliki kloroplas atau klorofil, di mana makhluk hidup ini biasanya melakukan fotosintesis di kloroplas. Nah, kemudian selain itu, ciri dari tumbuhan atau makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom pelantai ini adalah memiliki membran inti atau termasuk ke dalam eukariotik. Nah, kemudian selain itu, dinding-dinding selnya tersusun atas selulosa. Nah, tumbuhan atau makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom plantae ini biasanya memiliki akar, batang, dan daun. Kecuali nih ada nih jenis tumbuhan yang tidak memiliki yang disebutkan tadi, tapi dia masuk ke kingdom plantae, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kenapa dia tetap masuk? Karena dia memiliki akar semu atau disebut juga dengan rhizoid. Nah, kita akan bertemu dengan kingdom yang terakhir, yaitu kingdom yang ketujuh, yaitu ada kingdom Animalia atau kingdom hewan. Nah, di mana kingdom Animalia ini merupakan sekelompok makhluk hidup yang hidupnya itu dengan cara memakan makhluk hidup lain. Kalau nggak makan, pasti mati dong, karena dengan seleksi alam. Nah, kemudian ada juga perbedaan utama antara hewan dengan tumbuhan, yaitu dari dinding selnya. Tadi dijelaskan bahwa misalnya tumbuhan ini dinding selnya tersusun atas selulosa, sedangkan kalau misalnya sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Nah, kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut juga dengan avertebrata. Nah, hewan yang tidak bertulang belakang ini merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, struktur pembentuk atau morfologi dari sistem pernapasan, sistem peredaran darah pada hewan avertebrata ini biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan-hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan vertebrata ini juga dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 filum. Nah, yang pertama itu ada porifera atau hewan yang berpori, yang kedua ada solenterata, yang ketiga ada vermes. Vermes itu sejenis cacing-cacingan ya, seperti ada Nemathelminthes, ada Platyhelminthes, dan ada juga Annelida. Kemudian ada moluska, yaitu hewan bertubuh lunak seperti keong, siput misalnya. Dan kemudian ada arthropoda. Nah, arthropoda ini merupakan hewan yang berbuku-buku. Tubuhnya itu tercipta dengan berbuku-buku, misalnya kayak serangga, semut, lebah, dan laba-laba itu termasuk dalam arthropoda. Nah, sedangkan hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut juga dengan hewan vertebrata. Nih, seperti kita ini adalah hewan vertebrata loh teman-teman. Jika dilihat dari ilmu biologi kita itu hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan bertulang belakang atau vertebrata ini adalah sekelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Berbeda dengan tadi kan kalau vertebrata tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung ya. Nah, dari segi keragaman hewan vertebrata ini lebih sedikit jenisnya dibandingkan hewan avertebrata. Nah, untuk hewan vertebrata ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, badan, dan ekor. Sedangkan hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok itu apa aja? Ada Fisces, yaitu kelompok atau kelas ikan-ikanan, dan kedua ada Aves seperti kelompok burung, ayam, unggas-unggasan. Kemudian ada amfibi, hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu seperti kata, kodok, dan kemudian ada reptil, dan kemudian ada mamalia. Mungkin tadi kakak udah cukup kali ya ngejelasin terkait klasifikasi makhluk hidup. Sekarang mungkin kakak bisa kali ya minta tolong kalian untuk carikan klasifikasi makhluk hidup dari elang Jawa atau dengan nama ilmiahnya itu Nisaetus bartelsi. Nah, mungkin kalian bisa urutkan atau kalian bisa isi kingdomnya apa, filmnya apa, kelasnya apa, ordonya apa, family-nya apa, genusnya apa, dan bahkan hingga ke spesiesnya apa. Nah, selain itu nanti kakak ada nih satu lagi juga mencocokkan atau kayak menghubungkan hewan mana sih yang termasuk ke dalam filum porifera itu yang kayak gimana ya, hewan yang termasuk ke dalam filum vermes itu kayak gimana ya, atau hewan yang termasuk ke dalam filum mollusca itu yang seperti apa ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa bantu kakak buat mencocokkan itu. Nah, gimana? Kalian sudah cukup kan dengan pemaparan materi yang sudah kakak sampaikan?
Mungkin kakak cukup sampai sini saja. Kita ketemu lagi pekan depan. Bye. Cukup sekian sekiranya pemaparan materi dari saya. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.